Oke, kalau untuk fungsinya, Ya, oke, dari fungsi awal kita ambil fungsi keistimewaan paling dahsyatnya aja oke, dulu lah. siap. Dari terutama untuk singkir angin, Ini singkir angin, artinya bahasanya singkir angin itu menyingkirkan angin, Mas. menyingkirkan angin. Maksudnya gini loh, sahabat pusaka, tidak menghentikan ya, Mas ya. Iya, tidak Hanya nyelewahna. Kalau ada musibah angin, mungkin harusnya kita kena tidak Harusnya. pindah ya, Mas. Levelnya ini untuk satu rumah atau lebih? Ya, sebetulnya tergantung si pemilik sih. Oke. Terkadang dia memintanya agar teman-temannya, yang orang yang dia cintai, yang orang dia peduli, Katakan kayak gitu. berarti kalau begitu mana desa ini Satu desa ini bisa nggak, Mas? bisa. Berarti Nah, tapi ada pantangan. oke, pantangannya apa, Mas? Judi, Pantangannya judi. Berarti Nggak si boleh pemilik ini judi. tidak boleh judi. Itu siapa lagi? tidak boleh judi, menjual uang kayak Menjual gitu. uang berarti rentenir. Rentenir. Jadi maaf ya, yang masih berperilaku seperti itu pegang keris ini janganlah. Efeknya kalau mengerjakan seperti itu efek apa? Nggak bakalan bisa untuk singkir angin. Oke, tidak bisa untuk singkir angin. Ini untuk yang paling khusus ya, Mas ya, Iya, yang khusus. spesialnya. Spesialis. Untuk yang umumnya. Umum, dan ini Biasanya kan ada kewibawaan, keselamatan, kerezekian seperti itu. Nah, jadi untuk ini dulunya dipakai pernah tukang ketok palu alias Jaksa, jaksa, hakim ketok palu, hakim. Jadi memiliki kewibawaan, ya kan kayak gitu, dan keselamatan. Oke. Dan keselamatannya pun dari fitnah juga. Oke, keselamatan dari fitnah maksudnya bagaimana, Mas? Jadi kalau ada orang, saya memfitnah orang ini, Iya. ya itu ngomong ke ini nggak bakal percaya. Oke, berarti dibikin orang itu nggak percaya ya, Nggak Mas ya. percaya. Loh, jadi paham ya, sahabat saya, selamat dari fitnah artinya orang yang diprovokatori itu nggak percaya. Oh, enggak seperti itu, dibikin seperti itu ya. Kerezekian juga ini. Rezekinya gimana, Mas? Kerezekian, jadi duitnya ngalir terus. Amin, amin, amin. Rezekinya gampang, dimudahkan walaupun di dalam pekerjaan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari segala bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah kebakaran dan musibah-musibah yang lainnya. Masih dengan sahabat saya, gestar saya Mas Gege, semoga keluarganya diberikan kesehatan walafiat, diberikan anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa maupun tetangga sebelah maupun manusia. Sahabat Pusaka Jawa, kita akan membawa satu bilah keris berdapur. Apakah ini kita ambil bilahnya? Kita lihat warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta, Kakok Panceh. Pendoknya pendok bunton lamen atau lawasan dengan motif lunglungan atau motif bunga. Kemudian untuk mendaknya parijata, untuk handlenya Gatot Kaca Sepo. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari bilahnya jelas ini bilahnya lurus. Kalau bilahnya berbentuk luk, Anda harus pakai kacamata. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat bilahnya dengan ricikan pertama dapurnya lurus, kemudian ini kalau kita pegang raba, ini gigir sapi, ya artinya seperti pundaknya sapi. Kemudian kita lihat dari kembang kacangnya yang pokok, memakai jalen, lambe gajahnya 2, memakai tikel alis, memakai sogokan rangkap atau 2, memakai serawean dan juga memakai greneng dan juga memakai gusen. Ini adalah dapurnya dapur Mangkurat. Kita lihat dulu warongko pamornya, ini pamor. Oke, Wahyu Tumurun ngulit semangka. Wahyu Tumurun dan ngulit semangka. Oke. Bagus. Tumurun. Sahabat Pusaka Jawa, Mas Gege biar nayuh, mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya dan bermanfaat. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari tampilannya, kita bahas dulu lah pasikutannya lah. Pasikutannya yang kelihatan galak, birowo, gagah ya.
kemudian besinya yang mentah dan pamornya kemambang. Ini estimasi tanggulnya adalah Tangguh Mataram Kartosuro atau Amangkuratan ya, Kartosuro atau Amangkuratan. Kalau kita lihat dari ricikannya yang tegas, sogokannya yang dalam, berumbangannya pun dalam, tikel alisnya pun jelas. Ini pendapat saya, ini garap dalam, artinya garap dari dalam keraton. Dan bilahnya juga cukup bagus, tebel. Kemudian kalau kita lihat dari kembang kacangnya, pogok itu jelas. Salah satu mangkurat itu adalah ricikannya kembang kacang pogok. Kita ketahui kembang kacang itu ada pogok, ngecambah, gelung wayang, raket, bungkem, seperti itu. Kemudian kita lihat dari belumbangannya atau pejetannya itu bata rubuh, ada bata rubuh, ada adeg bata. Ini adalah bata rubuh. Kemudian kita lihat dari gonjonya jelas gonjo sebit rontal. Kita ketahui gonjo juga banyak, ada sebit rontal, kelap lintah, gonjo wilut, gonjo dungkul, gonjo wuwung. Kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah ambu tutumo. Pucukan bila ambu tutumo tergolong pucukan bila yang saya sukai karena bentuknya seperti ekor tuma dan ini masih utuh, artinya dulu orangnya pastinya merawat bila pusaka ini dengan baik. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya Wahyu Tumurun, tuah atau angsar dari pamor Wahyu Tumurun adalah agar si pemilik Wahyu Tumurun mempunyai intuisi yang tajam, bisa membaca peluang. Kalau bahasa ekstrimnya lagi, merusak durunge winarah, artinya punya feeling yang tajam. Ketika ada peluang entah itu pedagang, maka dia bisa merespon, kayaknya nanti bulan depan yang akan ramai barangnya seperti ini. Kalau orang yang masih bekerja, maka dia bisa kayaknya saya bakal naik jabatan, tapi dengan syarat begini. Dia sudah mempersiapkan diri, punya firasat yang tajam. Karena tidak semua orang diberikan wahyu untuk ketajaman mata batin. Nah, untuk orang-orang yang bebel, yang jarang tirakat, jarang riado, jarang berdoa, jarang zikir, jarang membersihkan hati, maka pakainya yang matangan seperti ini. Doa dari sang leluhur, sang empu yang disematkan dalam bila pusaka ini seperti itu. Ya, kayaknya Mas Gege masih atau belum, coba kita lihat ya. Mudah-mudahan ada. Dan sudah Mas Gege. Silakan Mas Gege. Oke, segi energi dulu. Oke. Jadi energi isian. Oke. Ya, jadi apa namanya? Jadi isian dari Hodam dan itu berkegunaan. Jadi nggak ada kegunaan khusus kayak pengasihan, kewibawaan. Jadi itu menunjukkan level, menunjukkan kita gitu loh, menunjukkan agar nih level saya kayak gini. Energinya ini warnanya apa Mas? Untuk energinya sendiri ini sebetulnya gelap kayak gitu, hijau ke gelapan kayak gitu kan. Jadi ya bisa dikatakan hijau, bisa kecoklatan gitu. Bisa kecoklatan kayak gitu. Artinya mungkin energinya bisa berubah-ubah. Ya Mas ya. Kemudian namanya siapa Mas? Dari namanya ini dari Madiun. Madiun. Dari kerajaan Goib lah kayak gitu. Iya. Namanya pun Adirasa Tatawirta. Nah, Tata kalau Wirta. saya orang sana sih Jawa Barat, jadi Tatawirta, tapi sebetulnya kan Totowirto. Totowirto, oke. Kalau untuk fungsinya? Ya, oke, dari fungsi awal kita ambil fungsi keistimewaan paling dahsyatnya aja dulu lah. Siap. Dari terutama untuk singkir angin. Ini singkir angin, artinya bahasanya singkir angin itu menyingkirkan angin, Mas. Menyingkirkan angin. Maksudnya gini loh, sahabat pusaka, tidak menghentikan ya Mas ya. Hanya nyelewahna. Kalau ada musibah angin, mungkin harusnya kita kena tidak harusnya pindah ya Mas. Levelnya ini untuk satu rumah atau lebih? Ya, sebetulnya tergantung si pemilik sih. Oke. Terkadang dia memintanya agar teman-temannya, yang orang yang dia cintai, yang orang dia peduli. Katakan gitu. berarti kalau begitu mana desa ini? Satu desa ini. Bisa nggak Mas? Bisa. Berarti. Nah, tapi ada pantangan. Oke, pantangannya apa Mas? Judi. Pantangannya judi. Berarti si pemilik judi. ini tidak boleh judi. Itu siapa lagi? Tidak boleh judi, menjual uang kayak Menjual gitu. uang berarti rentenir. Rentenir. Jadi maaf ya, yang masih berperilaku seperti itu pegang keris ini janganlah. Efeknya kalau mengerjakan seperti itu efeknya apa? Nggak bakalan bisa untuk singkir angin. Oke, tidak bisa untuk singkir angin. Ini untuk yang paling khusus ya Mas ya, yang spesialnya. Spesialis. Untuk yang umumnya. Umum, dan ini Biasanya kan ada kewibawaan, keselamatan, kerezekian seperti itu. Nah, jadi untuk ini dulunya dipakai pernah tukang ketok palu alias Jaksa. jaksa. Hakim. Iya. Hakim ketok palu, hakim. Jadi memiliki kewibawaan, ya kan kayak gitu, dan keselamatan. Oke. Dan keselamatannya pun dari fitnah juga. Oke, keselamatan dari fitnah maksudnya bagaimana Mas? Jadi kalau ada orang, saya memfitnah orang ini, Iya. nah, ya itu ngomong ke ini nggak bakal percaya. Oke, berarti
dibikin orang itu nggak percaya ya Mas ya. percaya. Oh, jadi paham ya sahabat saya, selamat dari fitnah artinya orang yang diprovokatori itu nggak percaya. Oh enggak seperti itu, dibikin seperti itu ya. Rezekian juga ini. Rezekinya gimana Mas? Rezekian jadi duitnya ngalir terus. Amin, amin, Rezekinya amin. gampang, dimudahkan walaupun di dalam pekerjaan dan lain-lain. Jadi ya syukurlah, lu mintu ya, ngalir terus ya Mas ya. Ini yang diharapkan. Kemudian untuk perawatannya apa Mas? Untuk perawatan Al-Fatihah. Al-Fatihah saja. Nah, cuman ben pantes, supaya nggak pantes-pantes, ibaratnya ya sisipkanlah kembang semampunya. Oke, berarti kalau semampunya berarti bisa satu rupa saja melatih atau 5 atau 7. Kalau males, ya saya tahu orang males gitu ya. 1 bulan 1 kali gitu. Terus nggak mau ribet dikalungna. Dikalungkan Dah, saja. gitu beres. Selesai ya. Yang penting Al-Fatihah anjok. Anjok seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur Mangkurat termasuk dapur yang susah atau sangat dicari langka. Dan maaf Mas, ini saya mau tahu, ini panjang bilanya berapa ini? Ini gonjonya cukup tinggi sahabat Pusaka Jawa. Ini keringetan banget Mas Gege. Ini 9,5 gonjonya. Ini basah ini handle-nya. Mas Gege kalau basah begitu biasanya mengeluarkan energi yang cukup gede. Bilanya pun 34,5. Gagah sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita dilihat dari tampilannya, kemungkinan dari ricikannya juga ini garap dalam sahabat Pusaka Jawa. Ini warongkonya warongko masih ori ya. Ini saya dulu ada singkir apa ya Mas? Banyu ada ya? Singkir geni. Banyu ya? Ini singkir banyu, Banyu, geni. ini singkir anginnya angin. ya? Singkir angin jarang sahabat Pusaka Jawa. Nemen. Susah. Tuh Mas Gege bilang nemen. Kalau air Banyak, masih muda, masih gampang muda. dicari. Singkir angin susah, saya nggak bohong. Ini tergolong singkir angin ya. Mudah-mudahan Allah bisa kabul ya. Tapi dengan syarat tadi ada take and give-nya. Kita juga ada taunya lah. Kalau kita mau nyuruh orang yang kita juga sering kenalan sama mereka. Bahasanya kita kirim Fatihah. Jadi Ya Mas Gege ya. kalau memiliki keistimewaan khusus spesial seperti singkir, pasti itu ada pantangan. Pasti ada pantangannya. Kalau singkir-singkir ya. Singkir-singkir. Ini pantangannya bagus kok Mas. Sahabat Pusaka Jawa membuat kita lebih baik. Iya, betul. Tidak judi, tidak boleh rentenir. Ya bagus daripada pantangannya apa ya kan. Ini pantangannya bagus lah, ke arah yang positif ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Ada lagi Mas Gege? Cukup sih. Cukup. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Salah milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.